Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Untuk mengerti tanda-tanda yang akan saya berikan kepada kalian. Bagaimana kalau kita bermain dengan saya nggak akan memberitahukan saya membahas siapa, tapi saya akan bahas ini sedetil mungkin tanpa memberitahukan ini kasus apa dan memberi nama di dalam apa yang saya bacakan, dan kalian akan tebak siapa yang sebenarnya saya baca saat ini. Seru kan? Nah, ini adalah satu feeling yang saya dapatkan. Ini adalah satu hal yang coba untuk saya lihat, yang ternyata kemarin sudah saya prediksikan sebelum tahun ini bahkan dimulai, dan ini ternyata terjadi. Dan ini semua diwakili oleh kartu yang tentu saja seperti kesukaan kalian akan saya gambarkan menggunakan lukisan pasir berikut ini. Ada sebuah langit. Ini semua terjadi di luar atau outdoor situation. Ada karang-karang yang menjulang tinggi. Jika ada karang, biasanya akan ada sungai di mana tempat air mengalir. Dan sungai ini mengalir dengan deras sekali. Tampak ada seorang pria. Wajahnya tidak terlihat di sini. Pria itu tampak memunggungi kita. Wajahnya mengarah ke arah yang lain. Dia mengenakan sebuah jubah seakan-akan dia ingin pergi jauh sekali dari situasi ini, dari keadaan ini, dari tempat ini. Dan dia berjalan jauh menuju ke tempat yang tidak lebih mudah dibandingkan tempat yang dia berada saat ini. Oleh karenanya dia tampak memegang sebuah tongkat untuk membantunya berjalan. Dia tahu jika jalan ini adalah jalan yang terjal. Dia yakin jika dia mungkin saja tidak akan mampu, tetapi ini lebih baik dibandingkan dia diam di situasi seperti sekarang. Cawan-cawan bertumpuk. Ada 5 cawan yang berjajar dengan rapi, dan ada cawan yang menumpang di antara setiap 2 cawan di atasnya. Harusnya ada 4 cawan yang menumpang di atas 5 cawan ini, tetapi dari susunannya tampak bahwa 1 cawan itu hilang, sehingga yang seharusnya 9 ini hanya ada 8 cawan. Tampak matahari dan bulan kebingungan untuk menampakkan dirinya. Dan di antara kebingungan ini, pria itu pergi. He just walk away. Dan dia seakan-akan ingin meninggalkan semua kebahagiaan hidup yang dia pikir ini adalah kebahagiaan hidup yang dia sudah miliki. Dia pikir ini adalah satu hal yang sudah sempurna. Sama seperti hilangnya 1 cawan di antara susunan cawan ini tadi. Sesuatu telah hilang. Satu kepercayaan telah dinodai. Satu hal sudah tidak terpakai lagi. Dan dia pergi dari situasi ini. Dia seakan-akan sudah tidak percaya lagi, dan dia pergi saja meninggalkan ini semua. Dia tahu sebenarnya ini masih mungkin untuk bisa disimpan. Tetapi seperti yang tersusun tadi, sesuatu yang sudah hilang mungkin tidak akan kembali. Dan susunannya sudah tidak akan sama lagi. Dan ini adalah kartu The Eight of Pentacles. Seperti yang saya gambarkan tadi, susunan di sini seharusnya adalah susunan yang tepat. Nah, di atasnya ada 1 cawan yang hilang. Seakan-akan pria ini yang tadinya menikmati menyusun cawan ini sudah sempurna, sudah siap 9 menuju ke 10, tapi ternyata hilang 1 cawan. Dan dia tidak menemukan penjelasan terhadap cawan ini tadi. Itu membuat pria ini gusar. Dia ingin marah, tapi dia tidak bisa berteriak. Dia ingin mengumpat, tapi dia tidak sampai hati. Akhirnya yang terjadi, dia hanya menengokkan wajahnya ke belakang, membalikkan badannya, dan pergi dari situasi ini. Seakan-akan kepercayaannya sudah tidak ada lagi. Seakan-akan apa yang membuatnya bahagia itu sudah pergi. Dan ini adalah arti kartu Eight of Cups secara universal. Jika ternyata kalian pun menyalakan Google saat ini, arti kartunya adalah ini. Dan ini adalah kekecewaan yang dialami oleh pria ini tadi menghadapi apa yang terjadi di depannya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi?
Dan mengapa pria ini sampai hati pergi? Apakah memang kekecewaannya sedemikian besar sehingga ini semua memang harus dihindari, bahkan dilupakan saja untuk pergi? Nah, pria ini tadi meninggalkan ini semua, meninggalkan sungai mengalir deras yang dia pikir itu adalah semua kebahagiaan, tapi ternyata sungai itu adalah sungai penuh kekecewaan dan kesedihan. Apakah ini adalah sebuah karma? Apakah ini adalah sebuah hal yang memang menimpa dirinya? Kita tidak akan tahu. Yang pasti, pria ini bersiap untuk pergi. Nah, kira-kira saya membahas siapa? Kalian yang menebak-nebak atau merasa tahu, silahkan tulis komentar kalian di bawah ini. Saya penasaran apakah ternyata pikiran saya sama dengan kalian semua. Sebelum kalian pikir, seperti Master Deddy Corbuzier bilang, konsentrasi. Nah, kalau kalian dapat, ini adalah cerita tentang, nah, itu dia. Oke, terima kasih sudah menonton ini. Saya pikir ini seru banget untuk bisa menemani kita di Ramadan kali ini. Tapi apapun yang terjadi ini, jika terjadi dengan diri kita, harapannya kita berbesar hati untuk bisa memaafkan, menerima kembali, melihat seseorang tidak hanya tentang apa yang telah dilakukan dan kesalahannya, tapi juga ingat kebaikannya, dan kita tidak langsung buru-buru menjudge atau menghakiminya. Dan ini semua adalah sesuatu yang harus kita ingat dan lakukan. Semoga kita semua selalu dilindungi. Dan untuk kalian semua dimanapun kalian berada, just stay at wherever you are. Pandemik ini masih ada, jangan mudik, jangan kemana-mana, dan usahakan selalu cuci tangan, makan yang sehat, dan melakukan hal-hal yang positif setiap harinya. Sudah tahu dia siapa? Tulis di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.